Tempat tanggal lahir Gunung Kidul 12 April tahun 1972, alamat Gria Asri 2, Blok E14 nomor 18, Desa Sumberjaya, Kecamatan Kampung Selatan. Instansi Badan Intelijen Negara, Jabatan Agen Media Binda Jabar, pendidikan S2, nomor HP 0812 4590 3338. Nah, untuk itu kepada Pak Muji dipersilakan untuk menyampaikan materinya selama 30 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Bapak, Ibu sekalian, peserta sosialisasi FKDM di Kecamatan Pondok Melati. Pagi ini saya kemarin dikasih tahu sama dari Kesbang untuk diminta untuk memberikan bukan memberikan materi. Sebenarnya saya lebih senang kalau kita sharing saja, kita saling berbagi, kita saling berdiskusi mengenai terkait dengan fungsi dan tugas FKDM yang ada di wilayah Kota Bekasi. Sebelumnya mungkin saya memperkenalkan diri saya Puji Hartono. Saya lahir di Gunung Kidul, Pak, 51 tahun yang lalu. Saya dari kecil sampai SMA saya di Gunung Kidul, tapi saya kuliah di Jakarta. Saya kuliah di Muhammadiyah dulu di Muhammadiyah Ciletat. Kemudian untuk S2-nya kemudian namanya kebetulan kami sama dengan Mas Husen, sama-sama dari STIM. Kami dari Prodi MKI, Manajemen Kajian Dirjen. Cuman Mas Husen lebih duluan, saya adik kelasnya Mas Husen. Terkait dengan kegiatan FKDM seperti yang kita ketahui, Mas, seperti yang kita ketahui bahwa FKDM itu dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2019. Dalam hal ini bahwa FKDM itu berfungsi sebagai suatu wadah atau lembaga yang bertujuan untuk menggalang partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan kewaspadaan dini terhadap berbagai ancaman masalah yang mungkin timbul di lingkungan sekitar, yang melibatkan berbagai pihak termasuk tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh organisasi masyarakat, dan instansi pemerintah terkait. Maksudnya bahwa peran serta masyarakat dalam mendeteksi ancaman, potensi ancaman, hambatan dan gangguan yang mungkin timbul yang bisa membahayakan keamanan baik itu lingkungan sekitar yang berakibat pada lingkungan sekitar maupun yang berdampak lebih luas lagi terhadap wilayah maupun negara. Jadi seperti yang disampaikan oleh dari Kesbang tadi, Pak Agus Senap tadi, bahwa ibarat suatu sepeda, bahwa semua rangkaian yang ada di sepeda itu penting, entah itu pentilnya, entah itu bannya, entah itu stangnya. Semua penting karena semua suatu rangkaian, ketika salah satu tidak ada pasti rangkaian itu tidak akan berjalan. Begitu juga dengan masalah keamanan. Keamanan itu tidak hanya menjadi tanggung jawab, tidak hanya menjadi tugas pokok dari aparat keamanan maupun unsur-unsur lainnya yang ada di bidang pemerintahan. Tidak hanya itu saja, tapi bahwa keamanan itu menjadi tanggung jawab kita semua, tanggung jawab masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya. Jadi apa tanggung jawabnya masyarakat itu? Bahwa masyarakat diharapkan peduli terhadap lingkungan sekitar terkait hal-hal yang berpotensi menimbulkan suatu kerawanan
bagaimana mereka bisa berpartisipasi, ya mereka peduli terhadap lingkungannya, bagaimana lingkungannya, ada hal-hal yang aneh, hal-hal yang mencurigakan, itu masyarakat juga harus peduli. Itu terkait dengan partisipasi masyarakat. Terkait dengan maksud tadi, untuk memberdayakan peran dan aktif masyarakat dalam mengidentifikasi potensi risiko ancaman sejak dini sebelum masalah tersebut berkembang menjadi lebih serius dan berkembang. Tadi saya bilang ke depan tadi bahwa peran serta masyarakat itu adalah mendeteksi dan mengidentifikasi kemungkinan potensi-potensi yang timbul, masalah yang akan timbul dalam masyarakat. Sehingga ketika ada suatu permasalahan yang di masyarakat, mungkin masyarakat khususnya mungkin dari teman-teman dari FKDM bisa memberikan laporan kepada pihak-pihak yang terkait, apakah itu aparat kelurahan ataupun pihak kepolisian. Lanjut. Ini adalah contoh-contoh potensi ancaman atau permasalahan yang bisa teridentifikasi yang dapat dilaporkan melalui FKDM. Yang pertama, masalah terorisme. Masalah terorisme, di mana kita harus mengidentifikasi aktivitas atau individu yang terlibat dalam potensi aksi teroris ataupun ekstremis. Seperti yang disampaikan dari BNPB tadi, bahwa banyak sekali kegiatan-kegiatan masyarakat yang terkait dengan indikasi keterlibatan teroris. Misalnya tadi disampaikan halaqah atau pengajian-pengajian yang kecil yang sifatnya inklusif. Apakah di lingkungan sekitar kita itu ada hal-hal seperti itu? Yang kedua, mungkin ada masyarakat atau penduduk baru yang masuk ke wilayah kita. Kita perlu tahu juga apakah mereka itu dari mana, terus kegiatannya apa. Karena selama ini Pak, bahwa Kota Bekasi ini, wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten ini banyak dijadikan sebagai tempat singgah kelompok teroris yang dari NTB lari ke sini hanya sebentar saja, mereka numpang sebentar di sini, singgah di sini, nanti dia pergi lagi ke daerah lain, tempat-tempat konflik seperti daerah Poso maupun daerah Ambon. Itu terjadi di waktu itu di daerah Kabupaten Bekasi, di Alamanda. Waktu itu terjadi penangkapan di Alamanda. Itu hanya sifatnya hanya singgah saja di sini, hanya sebagai tempat transit saja di kota Kabupaten Bekasi ini, hanya sebagai tempat transit saja. Sebelum mereka melakukan kegiatan-kegiatan atau aksi teror ke wilayah lain. Selain itu di Kota Bekasi ini juga ada beberapa kelompok radikal, ya bisa dibilang kita kelompok radikal yang posisinya ada di Kota Bekasi, yaitu Khilafatul Muslimin. Mungkin Bapak semua sudah tahu bahwa Khilafatul Muslimin itu tempatnya di Kota Bekasi, ada di Pekayon. Itu untuk saat ini meskipun Khilafatul Muslimin itu sudah dibubarkan, tapi masyarakatnya, orang-orangnya masih ada. Hanya pimpinan-pimpinan mereka saja, petualang-petualang mereka saja yang diadili kemarin di Kota Bekasi dan sudah dijatuhi hukuman. Namun untuk saat ini, untuk wilayah Kota Bekasi dan sekitarnya, termasuk Jakarta, Banten, Bogor, dan wilayah Jawa Barat, itu dikendalikan oleh Abu Salma. Yang kedua terkait untuk masalah identifikasi dan laporan terkait potensi permasalahan, terutama masalah konflik sosial, di mana konflik sosial ini bisa berupa konflik horizontal maupun konflik vertikal. Konflik sosial ini banyak terjadi karena adanya masalah dari masalah suku atau masalah
yang kebanyakan adalah masalah dari masalah suku. Seperti di sini kan ada banyak sekali suku-suku yang ada di Kota Bekasi. Karena banyak kelompok-kelompok dari wilayah daerah, suatu daerah dan tetap di Kota Bekasi, dan dia membuat suatu perkumpulan terkait dengan kedaerahan mereka. Misalnya kelompok Ambon, ada kelompok Batak, ada kelompok Jawa, ada kelompok Makassar. Mereka punya kelompok-kelompok. Mereka punya organisasi-organisasi masing-masing. Ketika terjadi permasalahan antar kelompok ini, bisa menimbulkan terjadinya konflik sosial. Karena kelompok-kelompok ini mereka membuat kelompok tujuannya kan untuk bagaimana mereka merasa kuat, merasa besar, dan tidak mudah terombang-ambingkan karena mereka punya perkumpulan. Seperti kalau diketahui ada FBR juga. Kelompok-kelompok itu mempunyai potensi terjadi konflik antar kelompok karena adanya kepentingan-kepentingan yang saling berbenturan, dan itu berpotensi menimbulkan terjadinya konflik sosial. Dan ini ketika terjadi di wilayah kita, mungkin hal-hal inilah yang perlu kita lakukan kepada pihak aparat keamanan untuk sehingga kedepannya bisa dilakukan pencegahan. Selain masalah konflik sosial, masalah kejahatan atau kriminalitas juga perlu dilaporkan oleh teman-teman dari FKBM. Selain itu juga ada masalah bencana alam. Bencana alam ini kalau di wilayah kita kebanyakan adalah masalah banjir. Di wilayah kita banyak terjadi banjir musiman. Mungkin peran FKBM di sini juga bisa memberi laporan kepada aparat terkait, mungkin dalam hal ini BNPB. Ketika terjadi suatu banjir di wilayah kita bisa melaporkannya kepada pihak BNPB. Termasuk juga penyebaran wabah penyakit yang banyak untuk di wilayah Kota Bekasi adalah masalah TBC. Dan sekarang yang lagi ada menjadi perhatian adalah masalah rabies. Rabies itu juga menjadi, mungkin itu kalau terjadi di wilayah kita mungkin bisa kita laporkan kepada dinas terkait. Lanjut. Nah, untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi potensi konflik sosial seperti pengguna gangguan, tindakan, ancaman keamanan, peristiwa atau bencana di setiap daerah. Yang kedua adalah suatu tindakan atau proses untuk mengidentifikasi potensi konflik sosial, gangguan, tindakan, ancaman keamanan, peristiwa atau bencana di suatu daerah sebelum mereka mencapai tingkat eskalasi atau kerusakan yang lebih besar. Itu seperti yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam deteksi dini dalam rangka cegah dini. Deteksi dini adalah merupakan instrumen yang krusial dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengidentifikasi dan merespon potensi konflik sosial, maka gangguan keamanan bencana dapat dilakukan secara tepat waktu. Kerugian dapat diminimalisir dan upaya untuk menjaga keamanan dan keselamatan bisa diwujudkan secara lebih efektif. Ini adalah cara-cara teknik atau cara-cara untuk melakukan cegah dini dalam masyarakat. Yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat. Itu tadi bahwa kesadaran masyarakat terkait hal-hal yang mengandung hal-hal yang terkait dengan ancaman yang ada di sekitar masyarakat itu perlu adanya sense of crisis
di mana kita harus lebih responsif, lebih lebih peduli terhadap lingkungan kita ketika kita melihat ada suatu kejanggalan di masyarakat. Kita perlu lebih waspada dan lebih perhatian terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat itu. Apakah permasalahan itu nantinya akan menimbulkan suatu persoalan atau tidak. Yang kedua adalah pembentukan relawan. Kenapa kita membentuk relawan? Dengan membentuk relawan maka akan mudah melakukan gerakan-gerakan, mudah melakukan tindakan-tindakan ketika adanya relawan-relawan karena mereka lebih konsentrasi terhadap suatu permasalahan. Yang ketiga adalah pelatihan dan kesiapsiagaan. Untuk meningkatkan rasa kewaspadaan dan bagaimana kita mengetahui suatu permasalahan, maka perlu adanya suatu pelatihan-pelatihan yang dimana nantinya dengan adanya pelatihan-pelatihan ini masyarakat tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tindakan apa yang harus dilakukan kemudian untuk melakukan pencegahan dan deteksi dini. Selanjutnya adalah sistem peringatan dini. Sama sistem peringatan dini atau Early Warning System atau EWS itu adalah bahwa intinya kita lebih waspada terhadap potensi-potensi ancaman, potensi-potensi gangguan yang mungkin timbul di dalam masyarakat, sehingga kita lebih waspada, kita lebih lebih care terhadap lingkungan sekitar kita. Yang kelima adalah koordinasi dengan instansi terkait. Dalam hal ini FKBM sudah melakukan koordinasi atau selama ini sudah terjalin komunikasi baik dengan itu aparat keamanan maupun dengan unsur-unsur intelijen. Selama ini kami dari unsur intelijen juga sudah menjalin komunikasi baik dengan Pak Hedi, dengan teman-teman FKBM yang ada di wilayah Kota Bekasi dalam hal untuk kerjasama, dalam hal untuk saling berbagi, berbagi informasi sehingga ketika ada permasalahan di tempat kita sama-sama dapat selesaikan dengan cepat. Yang keenam ada kegiatan pengawasan dan patroli. Mungkin yang sering kita lihat bahwa saat ini yang sering marak terjadi adalah terjadinya tawuran pelajar, tawuran pemuda, baik itu pelajar maupun SMP, SMA, dan anehnya lagi bahwa dalam tawuran ini mereka memanfaatkan media sosial. Mereka berjanjian di media sosial untuk melakukan tawuran. Nanti kita tawuran janjian, tantang-tantangan di media sosial. Nanti mereka tawuran di mana, ketemu di mana. Nah, ketika kita bisa mendeteksi seperti ini, mungkin teman-teman di FKBM bisa melaporkan pada aparat kepolisian khususnya, sehingga mereka bisa dicegah sehingga tidak terjadi tawuran-tawuran itu. Dan terkait tawuran ini juga bahwa mungkin sudah banyak sekali memakan korban di wilayah Kota Bekasi ini. Sering sekali tidak hanya korban luka-luka, bahwa bahkan sampai korban nyawa juga sudah banyak terjadi juga. Selanjutnya adalah sosialisasi program keamanan. Ini sebenarnya kalau terkait sosialisasi ini wewenangnya adalah di pemerintah, mungkin di sini adalah di Kesbangpol. Di Kesbangpol. Selanjutnya adalah pemberdayaan masyarakat, penanggulangan program pengurangan risiko bencana. Mungkin lanjut. Ini adalah strategi intelijen dengan FKBM. Artinya mungkin menurut kami bukan strategi, yang maksud kami adalah sinergitas antara intelijen dengan FKBM. Bagaimana FKBM itu bisa bersinergitas dengan unsur aparat intelijen yang ada di wilayah. Apa kegiatannya?
Yang pertama adalah pertukaran informasi intelijen. Seperti saya sudah sering melakukan komunikasi dengan Pak Dedi. Pak Dedi juga sudah mungkin dengan teman-teman intelijen lainnya yang ada di wilayah Kota Bekasi, mungkin dari kepolisian, dari Kodim, atau dari kejaksaan juga Pak Dedi sudah terbiasa melakukan komunikasi, dan kita juga ada forumnya tersendiri untuk wilayah Kota Bekasi ini. Forum kalau dulu namanya Kominda, Komunitas Intelijen Daerah, di mana sekarang namanya Forum Kewaspadaan Pemerintah Daerah. Ya, sekarang namanya ganti itu. Karena yang kedua adalah membuat pelatihan dan peningkatan kesadaran. Mungkin salah satunya adalah bentuknya sosialisasi seperti ini, dan mungkin kegiatan-kegiatan sosialisasi atau pelatihan itu nanti kedepannya juga akan berlanjut. Mudah-mudahan akan ada kegiatan berlanjut yang sifatnya terkait pelatihan-pelatihan, mungkin pelatihan dasar intelijen atau pelatihan apa namanya. Diharapkan dengan adanya pelatihan-pelatihan itu nanti menimbulkan bagaimana kita memperdayakan teman-teman di RKDM itu untuk lebih berdaya lagi, lebih bagus lagi dalam melakukan deteksi dini maupun cegah dini di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, analisa bersama. Mungkin analisa bersama terkait suatu kejadian atau suatu peristiwa. Yang selanjutnya, yang keempat adalah penanganan dalam penanganan kejadian darurat, dan yang kelima adalah pengembangan program pencegahan dan pelatihan. Sinergitas antara intelijen dan RKDM akan semakin efektif jika terdapat saling percaya, komunikasi yang terbuka, dan kerjasama yang erat antara keduanya. Lanjut. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Sebelum saya berakhir, mungkin ada satu yang perlu saya sampaikan, yang yakni bagaimana kita dalam menjalin komunikasi yang lebih baik antara FKDM dan intelijen, karena tentunya FKDM tidak akan sukses kalau tidak menjalin komunikasi dengan unsur-unsur terkait yang ada di wilayah, dan tidak akan sukses juga kalau intelijen juga tidak akan sukses tanpa adanya kerjasama yang baik antara unsur-unsur termasuk FKDM maupun masyarakat yang ada di lingkungan sekitar, baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama maupun tokoh pemuda, sehingga semua elemen yang ada di masyarakat ini dapat bersinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban yang ada di Kota Bekasi. Berbagi informasi, saling berbagi tentang bahaya yang mengintai. Waspada dini, kita kuat berjaga, masyarakat waspada bahaya fitnah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Mudi. Dan untuk selanjutnya kita diskusi ya. Ada 3 pertanyaan yang akan diberikan oleh Presiden kepada Pak Mudi maupun kepada Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didi Agus, Ketua RW 015 Jatirahayu. Didi Agus, Pak. Jangan dibalik, Pak. Agus Didi. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih pada Pak Tengku dan Pak Mujiono. Alhamdulillah sekali Pak Tengku nih ya. Untung saja Pak Tengku memilih NKRI, Pak. Kalau bertahan di Aceh pada waktu itu mau jadi apa? Karena saya pernah dikirim ke Teluk Nibung, Pak, untuk mengamankan penyelundupan senjata, Pak. Itu. Jadi itu yang alhamdulillah. Yang kedua, tadi dalam deteksi dini tidak disebutkan satupun
perkembangan zaman ini kan LGBT, Pak. Itu masuk kelompok mana? Ini sangat merusak, andai kata memang ini pengamanannya kendor. Ya, dia bisa melalui musik, bisa melalui video, bisa melalui apa saja media. Ini LGBT sangat merusak. Kalau deteksi dini tadi 1 sampai 9 kita sudah biasa lah, artinya kita sudah melaksanakan hal itu. Ya, walaupun alhamdulillah di wilayah kami belum pernah terjadi. Cuma waspada generasi muda adalah LGBT itu tadi, Pak. Ini yang sangat berbahaya sekali. Kemudian untuk kriteria seperti apa yang perlu kita sampaikan? Permasalahannya apa? Media ini buzzernya itu loh, Pak, sangat tajam. Sosial bikin hoak pemerintah beginilah dan sebagainya. Lah kebenaran itu kan tidak setiap orang bisa tuh mendeteksi. Namanya hoak itu kan selalu negatif menghancurkan lawan. Nah ini seperti ini, Pak, yang kadang kita terjerumus ke dalam media. Mungkin Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Hidayat, Ketua RW 016. Ada mungkin pertanyaan sekaligus mohon penjelasan dari Bapak Fauzan yang berkenaan dengan pertanyaan pertama adalah saya kadang-kadang masih awam dan bingung, Pak, ya. Kenapa radikalisme selalu dikaitkan dengan produk samawinya kaum muslim, yaitu khilafah. Mohon juga penjelasan apa makna khilafah yang sebenarnya agar kaum awam mengetahui, agar kita tidak salah persepsi dan tidak cenderung mengkambing hitamkannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua FKDM. Sebetulnya pertanyaan saya seperti nama saya Yanto, Pak, pembantunya RW, Pak. Kalau tadi ketua RW, saya pembantunya, Pak. Pertanyaan saya tadi sama dengan Pak Dudi tentang LGBT yang tidak dibahas sama sekali. Padahal itu ancaman bagi kita. Kalau saya enggak, udah tua. Bagi generasi muda, itu sangat mengancam. Bahkan sekarang ini ada tulisan di UNER itu 40% dosennya LGBT. Gitu, Pak. Namun pertanyaan ini sudah dipertanyakan oleh Ketua RW 15. Ini forum penting sekali, Pak, FKDM ini. Untuk itu di dalam acara-acara seperti ini mohon disiapkan materi yang dibagikan kepada peserta. Pertama kali itu. Yang kedua, kalau tidak ada materi, peserta itu diberikan bloknot dan pulpen, itu aja, Pak, untuk mencatat hal-hal yang baru diterima pada pertemuan ini, sehingga tidak repot-repot. Tadi seperti ada suara ibu-ibu, penyampaiannya terlalu cepat. Nah, gitu. Kalau dicatat ada bahan-bahan ATK untuk mencatat itu sehingga dapat diikuti dengan baik. Karena pertanyaan-pertanyaan yang kedua juga tentang khilafah itu juga harus dijelaskan. Karena contoh dari Pak Fauzan tadi foto-foto itu arahnya ke sana dengan peci yang gitu-gitulah. Itu mohon penyampaiannya yang netral gitu, Pak. Tidak. Apalagi itu wajah orang yang kalau orangnya tahu protes, gitu, Pak. Sehingga penyampaian fisik itu dihindari, Pak.
Saya pikir itu saja. Saya tidak bertanya karena sudah ini. Saya cukup sekian aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dedi, terima kasih Pak Agus Didi ya Pak ya. Didi Agus. Pak Didi Agus ya. Maaf. Maaf. Ya, saya juga setiap harinya bersyukur Pak. Kami jadi bagian yang NKRI, tidak menjadi bagian yang satunya. Terima kasih Pak. Itu yang pertama, yang kedua mengenai perkembangan baru LGBT. Nah, ini menjadi keresahan kita bersama ya Pak ya, mengenai perkembangan baru, mengenai tulang lunak ini Pak ya. Nah ini tentu menjadi keresahan kita itu iya, tapi apakah menjadi bagian dari fungsi BNPB? Nah ini kami harus berpikir sendiri untuk tidak membicarakan sesuatu yang kami justru yang benar-benar tidak banyak tahu juga. Nah itu juga bukan bagian dari tugas pokok dari FPC kami. Barangkali nanti negaranya menunjukkan ini tentang masyarakat akan menugaskan satu atau dua kementerian lembaga terkait untuk menangani masalah tersebut untuk menemukan jalan keluar yang terbaik. Karena memang seperti yang Bapak sampaikan tadi, mereka-mereka ini sudah nyata berada di sekitar kita ya Pak ya. Yang ketiga mengenai buzzer. Nah ini betul sekali Pak. Beberapa hari yang lalu itu kami membaca berita mengenai blokir dan akun ribuan akun yang konon itu meresahkan masyarakat yang sering diistilahkan dengan buzzer. Nah, apa buzzer ini sebenarnya? Jadi kan kalau secara etimologis kan buzzer itu ibarat kata lebah, nyambi lebah. Jadi dalam teori media sosial itu, kalau misalnya kita mempunyai cita-cita, tujuan, motivasi tertentu, itu akan terkubur dia manakala tidak ada yang mendengungkan. Buzzer ini para pendengung. Nah biasanya ada ratu lebahnya ya. Ada kelompoknya. Nah apakah kelompok mana yang menggunakan buzzer? Kami berpandangan justru hampir semua entitas yang bermain di media sosial, tidak hanya satu kelompok saja, hampir semua entitas yang memanfaatkan media sosial, internet dalam rangka mencapai tujuan masing-masing, itu rasa-rasanya semuanya menggunakan buzzer. Tapi rata-rata menggunakan buzzer. Karena memang itu kenyataan media sosial. Di media sosial loh Pak Ibu, tweetnya atau sebuah statement dari seorang jenderal mengenai perang, dan mohon maaf, statementnya misalnya tukang gorengan mengenai perang, itu nilainya sama di medsos karena dia area terbuka. Mengenai satu ilmu pengetahuan, suatu komentar dari seorang profesor dan seorang yang tidak sekolah di internet sama nilainya Pak. Makanya pernah ada penelitian yang menyatakan bahwa era internet ini era matinya kepakaran. Karena semua orang sama, boleh ngomong apa aja. Kan itu ya Pak, fenomena yang di medsos itu. Nah, apakah dengan memberangus misalnya akan menyelesaikan masalah? Kemarin Kominfo memberangus sebuah BNPT, seingat kami bergabung itu BNPT berdiri bulan Juli Pak, kemudian di bulan lahirnya BNPT bulan Juli ini tanggal 16 gitu ya, kami bergabung itu 2010 BNPT, kami bergabung 2011 bulan Maret TST-nya. Nah itu kita juga pernah melakukan hal yang sama, memblokir itu. Masalahnya apakah banyak berguna? Nah ini perlu perhitungan kita bersama. Karena ketika Bapak Ibu memblokir 1000-2000 akun, besok bisa bikin lagi dengan identitas macam-macam yang bisa dibikin sendiri di medsos itu. Di internet Bapak Ibu bisa menjadi apa saja, mendaftar sebagai apa saja dengan data apa saja yang bisa dikarang-karang sendiri. Nah kita belajar di situ ketika beberapa blokir pernah dilakukan pada masa lalu untuk website yang dipandang radikal misalnya. Apakah kemudian besoknya nggak ada lagi? Ada lagi, bermunculan lagi. Namun kita belajarnya dari mana? Dengan mengubah strategi. Dengan cara apa Bapak Ibu? Menguatkan masyarakat. Dia laku karena dia percaya. Itu masalahnya. Ketika masyarakat sudah memiliki literasi digital yang baik, insya Allah buzzer-buzzer ini nggak laku. Mau dia memfitnah apa saja, mau bicara apa saja, mau adu domba apa saja, apabila Bapak Ibu tidak mudah terpancing, dia hanya jadinya butuh saja, hanya ramai saja tapi tidak membawa dampak apa-apa. Maka dari itu kami
sangat mendukung apabila yang penting untuk ditingkatkan itu adalah literasi digital masyarakat. Caranya yang paling mudah Bapak Ibu, ragukan semua yang Bapak Ibu baca di HP atau melalui ya, saring sebelum sharing. Stop di Bapak Ibu. Sebenarnya kami punya tayangan, kalau memang dibolehkan oleh Pak Dedi, kami pernah bikin satu konten, barangkali berguna bagi Bapak Ibu sebenarnya. Kalau boleh Pak, boleh ya. Nah, ini bagaimana cara bersikap di media sosial. Coba Mas di slide terakhir ada video. Karena biasanya itu teorinya supply and demand itu terjadi Bapak Ibu. Ketika banyak dari kita mudah percaya, dia akan terus ada. Karena apa, kebutuhannya terjamin. Ada yang percaya kok. Nah, manakala masyarakat yang mudah adu domba dengan itu, dia akan sendirinya informasi itu akan hilang. Gitu ya Bapak Ibu. Itu bisa dibantu. Kami siapkan satu tayangan Bapak Ibu untuk literasi digital di media sosial. Ya, di atas ya, nah itu di bawah itu. Nah ini coba kita nonton sama ya Bapak Ibu ya. Siap. Nah itu bisa diklik nggak? Ambil yang dari PowerPoint-nya. Saya kirim Pak. Ada yang PDF, ada yang PPT. Ambil dari yang PPT-nya. Kita menunggu setelannya itu tadi kami kirim Pak Jai, ada bentuk PowerPoint, ada bentuknya PPT ya. Sambil kita menunggu itu Bapak Ibu, perkenalkan kami merespon mungkin dari Pak Taufik Hidayat. Nah, ini menarik, pertanyaan ini selalu kami terima dari masyarakat mengenai kenapa kok radikalisme ini dikaitkan dengan misalnya kelompok yang disebut Samawi ya, kelompok agama Sami tertentu. Katakanlah misalnya agama saya Islam gitu ya Pak ya. Nah sebenarnya perlu kami sampaikan barangkali di awal bahwa terorisme ini kan sejatinya adalah gerakan politik Bapak Ibu ya. Dia ingin mengubah kekuasaan dengan cara dia. Kemudian dia pakai cara yang mudah dan murah kan begitu Bapak Ibu ya. Jadi mungkin nanti Pak Agus ini juga bisa menjelaskan banyak mengenai strategi perang karena beliau lama di Aceh ya Pak ya. Masih tahu masih bisa. Nah jadi sekali lagi Bapak Ibu, sejatinya itu dia kan tujuannya ini kan sesuatu yang ini ya Pak ya. Dia apa yang membedakan dia dengan kita? Yang membedakan dia dengan kita, ini konteks Indonesia adalah kalau radikalisme itu, terorisme itu dia ingin mencari surganya di akhirat dengan cara apa? Menciptakan neraka di dunia Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dengarkan cerita para korban bom itu kan ketika bom meledak itu kan para korban-korban itu cerita. Nah, jadi itu terorisme itu. Dia ingin mengejar akhiratnya dia, surganya dia di akhirat dengan menciptakan negara bagi orang lain di dunia. Ini bedanya dengan Pancasila. Jadi agama itu kan ibarat kata kita kan meyakini ada akhirat ya setelah kita hidup ini. Agama itu kan membimbing kita untuk selamat di akhirat. Itu terang di Bapak Ibu. Pancasila itu apa? Yang menjamin neraka di dunia itu tidak terjadi di negara kita. Ya, ini kami menggambarkan satu situasi seperti itu. Nah, tapi apakah ancaman ini cuma ada di Indonesia? Nah, ini mohon izin Pak Mufid, tidak ternyata. Terorisme itu adalah fenomena global. Jadi seandainya waktu kita tadi bisa lebih panjang, kami bisa mengeksplorasi dari awalnya dulu. Bahwa terorisme itu terjadi di mana saja, di semua negara. Biasanya menjangkiti suatu kelompok yang menjadi mayoritas di suatu daerah. Nah, nanti Pak Muji bisa sampaikan mengenai hakikat ancaman. Apa itu ancaman? Kan ada di undang-undang itu banyak upaya, setiap upaya pekerjaan, kegiatan dan tindakan baik dari dalam maupun luar negeri. Tindakannya kan ingin mengajukan negara kita itu kan ancaman. Nah, salah satu yang dia pakai mungkin dengan cara terorisme. Ketika dia misalnya Pak terjadi di negara lain, ini kami kasih contoh yang terdekat dengan kita. Ada teroris namanya Brenton Tarrant, itu di New Zealand. Divonis dia dengan undang-undang teror di New Zealand Pak. Agamanya kira-kira apa Pak? Di New Zealand Kristen. Kemudian ada lagi teroris siapa namanya?
oknum biksu namanya Pak Wiratu di Myanmar. Dia menyebarkan kebencian terhadap kelompok minoritas Rohingya yang di negara dia. Pak Biksu Wiratu ini juga teroris. Agamanya apa kira-kira Bapak Ibu? Oknum beragama Buddha. Di Hindu Bapak Ibu, di India beda lagi. Ada kelompok namanya RSS, Rastria Swayamseva Sangh. Identitasnya itu bendera kuning Bapak Ibu. Nah, bendera kuning itu dia pakai sebagai tanda kalau dia ingin mempersekusi kelompok minoritas di negara kita. Yang kelompok yang kecil tentunya. Nah, kira-kira RSS ini kelompok teror ya Pak ya. Nah, itu dia agamanya kira-kira apa di sana? Hindu. Sebelumnya lagi di Norwegia ada pelaku namanya Anders Breivik namanya. Dia suatu hari dia resah sama orang India dari Timur Tengah. Dia tembaki itu sebuah summer camp. Anders Breivik ini orang Norwegia, oknum beragama yang mayoritas di sana. Kebetulan di Indonesia itu mayoritas beragama Islam, sehingga proksi ini kalau Bapak pernah dengar istilah itu, misalnya sering dengar yang digunakan itu yang paling mudah dan murah itu mencatut kepercayaan yang menjadi mayoritas di daerah itu. Karena kalau kenapa mudah dan murah? Kalau pakai dalam tanda kutip agama, orang gampang terpengaruh. Kenapa murah? Orang nggak perlu dibayar. Karena ada janji, walaupun belum tentu seperti itu. Kan dijanjiin aja Pak. Misalnya kayak ada di Permana, ZA, siapa lagi anak-anak muda itu. Ketika dia melakukan itu kan dijanjikan. Sudah ada video, tapi ya kesempatan yang lain kita putarkan. Testimoni sebelum dia melakukan. Dia ingin mendapat apa? Narasi yang digunakan Bapak Ibu, surga 72 bidadari, itu versi mereka. Kenapa mereka pakai itu? Kita tahu dari testimoni yang mereka bikin sendiri. Kenapa dia pakai agama kita untuk tujuan politik dia? Bapak salahkan dia. Karena dialah yang mencatut agama kita jadi jelek, seperti yang kita rasakan selama ini. Makanya tanggung jawab kita lah untuk menunjukkan Islam yang ramah melawan Islam yang marah yang seperti yang mereka tawarkan. Kalau kita diam saja, mereka menang. Agama samawi kita ini akan semakin buruk citranya. Dikiranya oleh orang di luar kita yang Islam seperti itu. Guru kami Pak itu pernah mengatakan begini kurang lebih. Orang-orang non-muslim misalnya itu nggak tahu Quran, nggak tahu hadis, nggak tahu dalil. Yang dia tahu apa Pak? Akhlak. Ketika kita bisa menunjukkan akhlak Islam yang baik, otomatis apa yang ditujukan oleh para kelompok radikal teror yang mencatut agama kita menjadi tidak relevan dengan otomatis. Makanya jangan kita biarkan. Kalau Bapak Ibu nih mau izin nih, kita sini ada masjid. Tiba-tiba nanti suatu Jumat ada penceramah yang radikal. Ciri-cirinya Bapak kan udah tahu tadi tuh, ada kebencian, marah-marah, kata-katain orang, semua orang salah, klaim kebenaran. Kalau Bapak Ibu biarkan, ya ini akan berkembang. Salah satu cara ibu yang terbaik atau bapak yang terbaik untuk supaya tidak mau Islam dicemarkan oleh para pembenci, jangan kasih panggung dengan orang yang punya ciri-ciri tadi. Karena ini kan kita merebut wacana Bapak Ibu. Ketika kita diam saja, mereka yang ambil. Jadinya Islam citranya jelek ya gara-gara diwakili oleh mereka. Kami pelajari Bapak Ibu, ciri khas kelompok radikal itu kelompoknya kecil, suaranya besar. Dia menguasai mikrofonnya. Baik Pak. Nah, kelompok moderat seperti Bapak Ibu yang baik-baik ini, mohon izin, kelompoknya besar, tapi suaranya kecil. Kalau termasuk di grup WA. Ketika ditanya, kenapa Pak Bapak kok nggak melawan kalau ada hoax atau kebencian? Kalau Mas, yang waras ngalah. Orang kelompok moderat itu biasanya nggak mau ribut karena yang waras tahun kerja saya kuliah 10 tahun Pak di Jakarta Pak. Lama sekali ya kuliah. Nah itu yang waras ngalah. Mana kalah? Yang waras ini semua ngalah. Kira-kira opini publik ditentukan siapa Bapak Ibu? Yang nggak waras. Yang nggak waras, betul sekali Bapak. Jadi kalau kita pengen dan yakin Islam yang kita yakini itu damai, ya kita rebut wacana itu. Jangan biarkan mereka mencatut agama kita. Justru mereka itu Pak menegakkan khilafah katanya. Nah apa itu khilafah? Yang kami pahami ketika di pondok itu kan ada sistem kepemimpinan.
pengganti Tuhan di muka bumi. Sekarang khilafah sudah tegak belum di Indonesia? Mohon izin Bapak Ibu. Sudah belum Pak? Bu. Sudah tegak. Siapa khalifahnya? Presiden Joko Widodo. Kalau secara konsepsi kepemimpinan, yang paling penting itu ada kepemimpinan. Dan hadis nabinya itu Bapak Ibu mohon izin, siapa pemimpin yang ulul amri minkum. Kalau syura bainakum, kamu sudah bermusyawarah dengan caramu sendiri, terpilih satu pemimpin, tuntasnya itu apa Bapak? Taat. Jadi kalau disebut bahwa khilafah itulah sistem pemerintahan di Indonesia sekarang ada pemerintahan, presidennya jelas, wakil presidennya jelas, menteri-menterinya jelas, pemerintahannya jalan, ya itu. Mau cari khilafah yang bagaimana lagi? Kan begitu cara pandangnya Bapak Ibu. Kalau kita melihat khilafah dalam maknanya secara filosofis, sistem kepemimpinan. Bahwa kemudian ada satu kelompok lagi-lagi mencatut seolah-olah khilafah itu cuma yang versi dia, yang lain cuma salah. Ada yang salah dengan kebenaran yang seperti itu. Dan katanya khilafah itu pernah tegak untuk seluruh umat Islam di muka bumi. Rasa-rasanya kok tidak. Bapak boleh cek. Tidak pernah ada satu yang mengikuti seluruh dunia, tidak ada. Dari zaman dulu. Pasti dia terbatas pada area tertentu. Nah, kita di area kita di Nusantara ini sudah menyepakati. Dan insya Allah damai selama 70 tahun lebih ini. Kenapa lagi? Mau coba-coba yang baru lagi, kita nanti akan restart lagi ke nol, ribut lagi. Kapan barunya Bapak Ibu? Inilah salah satu cara mungkin hati-hati seperti Pak Deddy sampaikan tadi. Cara orang-orang ingin menghambat kemajuan negara kita dengan membuat kita selalu gontok-gontokkan, gak seperti yang lain. Jadi kurang lebih itu ya Pak pemahaman kami mengenai khilafah. Mohon kira nanti kalau salah dikoreksi. Kemudian yang terakhir mengenai Pak Yanto mengenai LGBT sama mungkin respon kami seperti pada Pak Deddy untuk materi peserta kami dukung Pak. Mohon ya dibantu oleh panitia barangkali kalau ada blog-blog atau pulpen itu lebih bagus lagi itu juga kami dukung ya Pak ya apabila ada blog-blog dan pulpen. Kurang lebih itu Bapak Ibu mungkin kita bisa lihat sedikit ya mengenai literasi digital. Terima kasih Pak. Hati-hati dengan informasi. Informasi bisa membuat hidup kita mudah, bisa juga membuat kita celaka. Ada orang yang masuk penjara gara-gara men-tweet atau memposting status di media sosial. Tak jarang, permusuhan antar kelompok gara-gara informasi yang mengadu domba. Berita, fakta, prasangka, gosip, fitnah bercampur aduk. Kalau tak pandai memilah, bisa bahaya. Karena itu, tak heran Rasul bersabda, Salamatul insan fi hifdzi lisan. Keselamatan